Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Alfala dengan NIM saya 17055541068. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro di konsentrasi Power Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan sebuah neural network pada komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik. Video simulasi ini adalah salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik yang dibimbing oleh Insinyur Imade Mataram, MRG, MT. Nah, pada simulasi ini saya menggunakan jurnal peramalan beban puncak listrik jangka pendek dengan menggunakan metode JST, yaitu jaringan saraf tiruan, yang dibuat oleh Yayu Triwulan, Nasrun Haryanto, Sabat Anwari, dan di mana jurnal ini dipublikasikan dari ITENAS dengan volume 1 nomor 4 PP 339 sampai dengan 350. Nah, dapat kita lihat bahwa keempat ini adalah bagian yang akan saya bahas pada simulasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, metodologi ramalan, dan analisa data serta kesimpulan. Pada bab pertama ini mengenai pendahuluan. Energi listrik yang harus tersedia saat dibutuhkan mengakibatkan daya listrik yang tidak tetap dari waktu ke waktu, dengan kualitas energi yang baik dan harga yang murah. Apabila daya yang dihasilkan suatu pembangkit listrik terlalu besar, maka akan timbul pemborosan energi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan listrik. Sedangkan jika daya yang dihasilkan suatu pembangkit listrik lebih kecil dari permintaan, maka akan mengakibatkan pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Satu faktor yang sangat menentukan dalam membuat rencana operasi sistem tenaga listrik adalah ramalan beban yang akan dialami oleh sistem tenaga listrik yang bersangkutan. Masalah yang unik ini dalam operasi sistem adalah daya yang dibangkitkan atau diproduksi harus selalu sama dengan daya yang dikonsumsi oleh para pemakai tenaga listrik yang secara teknis umumnya dikatakan sebagai beban sistem. Adapun metode yang digunakan untuk memperakirakan beban listrik yang sudah dikerjakan dengan analisis komputasi. Jaringan saraf tiruan JST merupakan teknologi komputasi yang sudah teruji akurasinya dan menjadi teknologi terbaik di negara-negara maju dalam memperakirakan beban listrik. Yang mana keunggulan utama JST ini adalah kemampuan komputasi yang paralel dengan cara belajar dari pola-pola yang diajarkan. Dalam proses pembelajarannya, JST dapat melakukan regresi nonlinier, pola-pola beban listrik tiap jam dalam satu hari, sehingga JST mampu meramalkan beban listrik pada hari yang akan mendatang. Nah, pada bab kedua ini mengenai metode ramalan. Untuk meramalkan beban listrik jangka pendek, beban harian, PLN menggunakan suatu metode yang sudah lama digunakan, yaitu metode koefisien beban dan metode jaringan saraf tiruan menggunakan MATLAB. Pada metode ini, menentukan koefisien digunakan beban-beban masa lalu dan beban puncak. Data diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung ke PT PLN Persero UBS P3B Region Jawa Barat yang berlokasi di Cegereleng, Muhammad Toha, Bandung. Nah, pertama, algoritma koefisien beban. Untuk membuat ramalan pada metode koefisien disusun sebagai algoritma sebagai berikut. A. Menyusun data beban-beban masa lalu pada jam ke waktu pada hari ke 17, 18, 19 hari N, yang selanjutnya disimbolkan ST H1, ST H2 sampai dengan ST HN, di mana T itu waktu yang digunakan dari jam 17.00 sampai dengan 22.00, dan H itu dari hari Senin hingga hari Minggu. B. Menentukan beban puncak untuk setiap beban pada hari
pertama, hari kedua, hari N. Untuk hari Senin sampai Minggu. Dapat kita lihat bahwa pada gambar ini merupakan rumusan dari untuk mencari rata-rata koefisien dan rata-rata pertumbuhannya. Nah, selanjutnya rata-rata error diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Yang dimana pada rumus di atas ini YTH yaitu perakiraan beban pada jam, waktu, hari. Yang kedua itu error rata-ratanya perkiraan beban. N itu jumlah jam seperti yang disampaikan tadi dari jam 17.00 sampai dengan jam 22.00. YT beban aktual dengan satuan MW megawatt dan YT beban perakiraan dengan satuan megawatt. Berdasarkan CGM 2008 di mana akurasi suatu hasil perhitungan adalah tingkat kedekatan hasil perhitungan atau dengan nilai sebenarnya. Dengan melakukan perhitungan statistik biasa, maka diperolehkan nilai akurasi sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa akurasi itu sama dengan 100% dibagi dengan nilai errornya. Nah, selanjutnya proses pembelajaran algoritma JST, backpropagation. Dapat kita lihat bahwa pada gambar berikut ini adalah skematik dari pembelajaran algoritma JST, backpropagation. Berdasarkan gambar di samping ini, algoritma backpropagation menggunakan jaringan feed forward dengan banyak lapisan yang terdiri dari dua lapisan hidden layer, di mana hidden layer pertama terdiri dari 10 node dan hidden layer kedua terdiri dari 5 node. Dan satu output dengan maksimal epoch iterasi 9.000 kali. Dan target error mencapai 0,01% dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang mengenai input, persamaan hidden layer pertama, hidden layer kedua, operasi pada input layer. Untuk hari jam berikutnya menggunakan persamaan yang sama. Dengan keterangan SI itu nilai input, BOJ itu bobot bias ke hidden layer J, POK itu bobot bias ke hidden layer K, WO itu lapisan 3, bobot lapisan 3 atau lapisan output. ZJ itu bobot lapisan pertama, AK itu bobot lapisan kedua, Y-in bobot lapisan akhir, Y nilai output. Lanjut. Nah, berikut ini adalah proses peramalan jaringan syaraf tiruan, backpropagation. Dapat kita lihat bahwa ini adalah skematik dari peramalan jaringan syaraf tiruan. Berdasarkan gambar di samping ini, sebelum melakukan peramalan kurva beban listrik, dilakukan pemilihan 5 buah hari yang similar. Selanjutnya proses ramalan JST dengan algoritma backpropagation akan menghasilkan bobot akhir untuk meramalkan beban puncak harian, mulai hari Senin hingga hari Minggu, dengan simulasi jaringan pada window M-File pada MATLAB dengan menggunakan 2 hidden layer dengan satu output. Next. Nah, pada bab ketiga ini mengenai analisa data. Pada tabel pertama sampai tabel ke-7 dapat dilihat pada data aktual, data input terdiri dari 5 inputan dalam megawatt dengan satu target yang diperoleh dari hasil konsumsi konsumen. Dengan data yang telah ada, maka dapat dilakukan peramalan berdasarkan perhitungan PLN dengan menggunakan data 5 minggu sebelumnya sebagai nilai rata-rata koefisien dan rata-rata pertumbuhan kenaikan daya tiap minggunya. Sedangkan untuk ramalan menggunakan JST hanya memerlukan 5 data aktual sebagai data input dan satu target yang disusun dalam window M-File pada MATLAB. Untuk tabel selanjutnya juga menggunakan data yang sama dengan tanggal yang berbeda-beda, disesuaikan dengan hari yang ditentukan. Contoh perhitungan menggunakan peramalan koefisien beban pada hari Senin pukul 17.00 sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa ini adalah salah satu contoh perhitungan menggunakan peramalan koefisien.
Baik, kita langsung ke simulasi pada MATLAB. Kita buka MATLAB-nya. Ini adalah data aktual yang digunakan sebagai percobaan di MATLAB. Data hari Senin. Baik, sudah muncul MATLAB pada layar yang akan muncul ini, menunjukkan command window, workspace, dan yang lain-lain. Nah, yang kita gunakan yaitu workspace. Pada bagian ini, kita masukkan dengan new. Kita tulis input, kita buat lagi dengan target. Baik, kita masukkan nilainya. Nah, munculnya dengan variabel seperti ini. Kita masukkan variabel yang nilai dari 17.00 sampai dengan 22.00. Sudah hari Senin. Kita masukkan. Kita transfer variabel, close, itu juga pada target. Kita copy, kita masukkan, kita transfer variabel, kita close. Nah, setelah kita menginput datanya dan data target, kita tulis di command window nn tool. Nah, akan muncul data manager seperti ini. Kita import data yang sudah kita masukkan, input dengan input data. Oke, target dengan target data. Baik, kita close. Oke, ini datanya sudah masuk. Dan target data juga sudah masuk. Kita buat untuk networks new. Di sini dapat kita ganti menjadi simulasi. Untuk select datanya, kita masukkan input dan target. Untuk training functionnya kita gunakan yaitu train CGB. Dan adaptation learning functionnya learn and GDM. Transfer functionnya tangsik dengan number of neuronsnya 10. Kita create. Oke. Kita close. Nah, akan muncul seperti ini. Kita open. Nah, ini adalah input hidden layer pertama. Ini output layer dan ini outputnya. Kita train, masukkan input data dan target training parameter, kita masukkan ini goalnya menjadi 10 dan simulate kita masukkan jadi input. Nah, selanjutnya kita train network, akan muncul seperti ini, neural network training. Kita langsung saja plot intervalnya kita rubah menjadi 100. Push. Dan kita regression. Nah, akan muncul data seperti ini. Ini adalah hasil dari data tersebut. Untuk mensejajarkan garis tersebut, kita cukup train network lagi. Nah, kurang lebih seperti inilah garis hasil dari data tersebut. Untuk melihat outputnya dapat kita simulate network. Kita hide. Nah, akan muncul pada output data yaitu simulasi output. Dapat kita buka. Nah, ini adalah data yang muncul pada hari Senin yaitu 3.663,0466. Nah, dari hasil ini dapat kita perbandingkan dengan hasil yang sudah ada dari perkiraan megawatt DST pada hari Senin
Untuk PLN sebesar 3826,29 dan untuk JST 3633,71. Dapat kita bandingkan dengan data hasil simulasi output tadi sebesar 3663,0466 yang tidak jauh dibandingkan dengan perkiraan dalam satuan megawatt pada JST tersebut, dengan error dalam satuan megawatt dari PLN yaitu 193,29 dan JST 0,71, dengan persentase error dari PLN yaitu 5,32 dan JST 0,02. Begitu juga untuk hari selanjutnya pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berikut ini adalah hasil grafik dari JST dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dapat kita lihat bahwa pada grafik perkiraan PLN dan JST pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, yaitu dari pukul 17.00 hingga 22.00. Nah, berikut ini adalah tabel rata-rata error PLN dan JST. Dapat kita lihat bahwa pada tabel ini menunjukkan pada hari yang dimana dari hari Senin sampai hari Minggu dan dari tanggal 23 hingga 29 bulan 4 2012. Nah, dapat kita lihat bahwa pada error presentasenya dari PLN dan JST dari hari Senin hingga hari Minggu dan nilai akurasinya. Dari tabel 8 dapat dilihat dengan perbandingan rata-rata error dari hari Senin sampai hari Minggu adalah 0,12% dengan nilai akurasi 99,88%. Untuk back propagation dan 1,85% dengan nilai akurasi 98,15% untuk PLN. Maka tampak jelas bahwa back propagation mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi beban puncak listrik. Hasil rata-rata memungkinkan untuk menghasilkan yang lebih baik karena pada penelitian ini hanya menggunakan data-data numerik saja dari beban yang masa lalu, tanpa perhitungkan faktor-faktor eksternal seperti pengaruh keadaan cuaca, curah hujan, pertumbuhan ekonomi, keadaan politik negara, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil ramalan. Next. Nah, berikut ini adalah bab terakhir yaitu bab keempat mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan melalui kajian teoritis dan kajian praktis, maka dapat disimpulkan pertama, dalam meramalkan beban puncak listrik jangka pendek, selain metode yang telah ada, ternyata dapat pula digunakan model peramalan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan JST yang memberikan hasil yang mendekati target, yaitu menggunakan dua hidden layer di mana hidden layer pertama terdiri dari 10 node dan hidden layer kedua terdiri dari 5 node dengan satu output. Yang kedua, hasil ramalan beban listrik dengan menggunakan JST back propagation telah dihasilkan di mana ramalan dengan JST back propagation lebih mendekati data targetnya dan memberikan arti yang signifikan dibandingkan dengan metode koefisien beban PLN. Melalui perhitungan secara statistik, didapatkan rata-rata error hasil ramalan dengan menggunakan metode koefisien beban PLN sebesar 1,85% dengan tingkat akurasi sebesar 98,15%, sedangkan rata-rata error hasil ramalan dengan menggunakan algoritma JST back propagation sebesar 0,12% dengan tingkat akurasi 99,88%, sehingga dapat dibuktikan bahwa prediksi beban menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan JST memberikan hasil ramalan
yang lebih akurat dibandingkan dengan metode koefisien beban PLN. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan. Kurang atau lebihnya, jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya juga masih belajar. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.